Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, ada kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan. Terlebih lagi untuk kami boleh mendapat berkat daripada kebenaran firman-Mu yang telah Engkau firmankan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami mengerti firman-Mu yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kami butuh anugerah Tuhan waktu demi waktu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang hina ini. Tuhan memberkati kami semua yang juga akan belajar. Sekali lagi kami mohon anugerah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian. Tidak hanya sekedar pengertian, tapi kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam. Sekali lagi salam. Pada sore hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema kita yang minggu ini yaitu etika bagian keempat, yaitu sifat dan perbuatan yang bertentangan dengan etika Kristen ya. Secara khususnya apa-apa saja yang bertentangan dengan etika Kristen. Oleh karena itu boleh dibuka firman Tuhannya. Next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama Filipi 3 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, 1, 2, ya. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Next, satu bagian lagi, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagus sekalian, kalau berbicara perihal etika, nampaknya tidak terlalu tidak terlalu penting begitu ya, karena kita pikir etika itu hanya perihal hidup keseharian yang begitu ringan begitu. Ya, jadi berbeda dengan kalau orang berbicara moral begitu ya. Berbicara moral apalagi sudah amoral begitu. Kalau etika ya paling hanya bagaimana beretika cara duduk yang benar begitu. Bagaimana kita beretika ketika menyambut tamu yang tamu khusus begitu ya. Bagaimana sopan santunnya menyapa orang, berbicara kepada orang. Etika itu nampaknya demikian ringan begitu ya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu memiliki aspek penting dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya kalau kita melihat beberapa sumber yang saya baca, ternyata bahwa etika dan moral itu secara bergantian dan itu hampir sama begitu Bapak sekalian. Jadi tidak ada sebenarnya ketika kita berbicara etika bukan berarti hanya perihal menyangkut sopan santun, bagaimana berdiri, bagaimana berkata-kata, tapi berbicara etika menyangkut juga berbicara moral kita. Moral kita secara khususnya orang percaya. Makanya tema kita adalah etika Kristen. Bagaimana orang Kristen itu beretika atau bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian ini Bapak sekalian, saya tentu kita sudah belajar kemarin, Musa sudah menyampaikan bahwa kita melihat yang menjadi sumber, yang menjadi dasar daripada kita beretika itu adalah Alkitab itu sendiri. Ya, bagaimana Alkitab memberitahukan kita tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengambil keputusan, dan melalui etika itu juga kita melakukan apapun, ya, apapun yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, tentu saja kita harus jelas di sini bahwa ketika kita belajar etika bukan berarti supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar etika, kita belajar hidup bermoral karena memang kita pada dasarnya dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei itu sendiri. Jadi tanggung jawab kita bertanggung jawab hidup di hadapan Tuhan itu karena Tuhan mencipta kita sebagai makhluk yang bermoral. Maka itulah ketika kita dicipta sebagai makhluk yang bermoral, itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Binatang tidak bermoral. Binatang itu tidak ada dituntut tanggung jawab. Meskipun kalau kita melihat di Alkitab ya, ada kasus-kasus misalnya
binatang seruduk, misalnya tetangga, atau dia makan makanan tanaman tetangga begitu ya. Yang dituntut pertanggungjawaban apa? Yang punya hewan itu gitu loh. Bukan hewannya itu. Jadi jelas kita melihat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat tema ini, saya mengangkat 3 kasus begitu. 3 kasus. Ya kalau perihal etika kejujuran, ya kita bisa tahu lah etika sopan santun berbicara. Tapi ini etika yang saya angkat, etika yang mencakup etika yang cukup besar, tapi juga berkepanjangan begitu Bapak sekalian ya. Jadi tidak hanya sopan santun begitu ya. Ini perihal yang pertama Bapak sekalian yang mau kita bahas itu aborsi, gitu ya. Bagaimana etika Kristen beretika atau bermoral dengan kasus aborsi ya. Yang kedua nanti tentang eutanasia dan juga judi begitu. Nah, mungkin ada kita beberapa kasus kan kita melihat ada yang perihal main judi dan lain-lain, bahkan ditangkap ya. Nah, itu kita melihat bagaimana kita sebagai orang percaya beretika dalam hal itu. Yang pertama Bapak sekalian, yang pertama perihal aborsi. Nah, aborsi tentu saja kita tahu bahwa pada prinsipnya dasar yang utama adalah kita bahwa Alkitab ya, Alkitab baik wahyu umum terlebih lagi wahyu khusus itu menentang ya, sangat menentang yang namanya aborsi Bapak sekalian. Namun acap sekali kita melihat aborsi itu terus terjadi. Karena apa? Kadang-kadang kaum yang mendukung aborsi atau pro aborsi itu sendiri tidak hanya perihal hal-hal yang umum yang mereka pakai untuk mendukung argumen mereka untuk legalnya daripada aborsi. Tapi juga bahkan dari Alkitab itu juga Bapak sekalian, dari Alkitab juga mereka mencoba memberikan argumen dan mereka ada juga dasar-dasarnya begitu ya. Jadi kita melihat yang pertama mereka angkat itu Kejadian 2 ayat 7. Mereka menyatakan bahwa manusia pertama itu ketika di dalam rahim atau makhluk hidup itu hanya setelah Tuhan memberikan kehidupan. Ya. Jadi ketika Tuhan mencipta Adam, begitu ya, ketika Tuhan mencipta Adam, itu Adam belum hidup begitu ya, meskipun dia sudah dewasa, sudah besar begitu ya. Jadi Tuhan harus memberikan hidup dulu, harus Tuhan memberikan napas dulu, baru dia hidup. Nah, itulah yang dikatakan hidup Bapak sekalian. Jadi ketika bayi dalam kandungan, begitu ya, bayi dalam kandungan itu belum dikatakan manusia, belum hidup begitu ya, karena dia belum bernapas, begitu, belum real hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Ayub, ya, Ayub 34, mereka mengatakan bahwa jika Allah menarik roh dan nafasnya, maka seluruh umat manusia akan binasa. Ini sekali lagi perihal berbicara hubungan hidup dengan nafas Bapak sekalian. Ya, mereka beralasan bahwa tidak ada kehidupan manusia sebelum bernafas. Yang terakhir yaitu Matius Bapak sekalian. Ketika ada kasus ya mencatat bahwa akan lebih baik baginya jika tidak dilahirkan. Jadi seharusnya yang Yesus katakan bukan dilahirkan, tapi adalah baik untuknya ketika ia tidak dikandung, begitu ya. Kan seharusnya yang Yesus katakan, kan ada seorang anak yang cacat, murid-murid bertanya kan, ini perihal dosanya siapa, begitu ya. Yang Yesus katakan itu adalah baik ketika dia seharusnya tidak dilahirkan. Nah, kalau seandainya aborsi itu ilegal begitu, maka seharusnya Yesus berkata adalah baik baginya untuk tidak dikandung. Jadi dalam kandungan, Bapak sekalian. Nah, ada juga itu pandangan secara Alkitab yang coba mereka pakai argumen mereka. Ada juga dari luar, Bapak sekalian. Yaitu argumen daripada kesadaran diri. Ya, yang pertama pandangan luar Alkitab yaitu argumen dari kesadaran diri. Di sini mereka melihat bahwa bayi bukanlah manusia sampai ia memiliki titik kesadaran. Karena tidak ada bayi dalam kandungan yang sadar diri atas dasar ini, ya. Sehingga aborsi itu diperbolehkan. Jadi bayi itu tidak sadar begitu ya. Tidak sadar, mereka mengatakan demikian. Bayi itu tidak sadar. Kedua, argumen karena demi keselamatan seorang ibu itu sendiri, Bapak sekalian. Dikatakan bahwa aborsi itu ilegal atau berbahaya. Maka supaya tidak berbahaya,
maka aborsi itu harusnya diizinkan, jangan ilegal. Ya, maka adanya aborsi. Yang berikut mengenai hak otonom daripada seorang ibu, Bapak sekalian. Seorang ibu itu mempunyai privasi, hak otonom ya pada dirinya sendiri. Ya, apakah dia berhak menggugurkan, apakah dia berhak melahirkan, nah itu hak dia, begitu ya. Kemudian Bapak sekalian kita melihat ada beberapa argumen, nanti bisa kita lihat argumen dari pelecehan dan pengabaian. Seorang ibu berkata atau memiliki hak mengaborsi apabila karena dia mengalami pelecehan atau nanti kalau anak itu lahir daripada tidak dirawat baik-baik atau terlantar, maka seharusnya lah saya melakukan aborsi daripada dia hidup juga tidak baik begitu ya, dilantarkan dan lain-lain. Kemudian dari argumen dari hak privasi ya, dari hak privasi. Yang terakhir Bapak sekalian, argumen dari kasus rape atau pemerkosaan. Ya, pasti kita Bapak Ibu sekalian sering kita kayak misalnya ya itu kan bukan kemauan dia begitu ya, sehingga kita mengizinkan. Bapak sekalian, argumen di sini tidak ada perempuan yang boleh dipaksa untuk memiliki anak tanpa persetujuannya. Ya, ini yang mendukung aborsi ya, apalagi dia terlebih lagi adalah seorang yang korban mengalami pemerkosaan dan hal-hal yang tidak senonoh pada dirinya. Tidak bermoral jika menambahkan perlunya kehamilan ke dalam penghinaan karena pemerkosaan. Tidak ada wanita yang boleh dipaksa untuk memiliki bayi di luar keinginannya. Ini argumen mereka Bapak sekalian. Maka sebagai orang percaya, bagaimana Alkitab menjawab ini Bapak sekalian? Kasus yang pertama ini. Yang pertama kita lihat, nafas itu bukanlah awal dari kemanusiaan. Ya, nafas itu bukanlah awal dari kemanusiaan. Nafas itu jangan kita jadikan sebagai titik awal kehidupan manusia. Jika nafas disamakan dengan kehadiran kehidupan manusia, maka hilangnya nafas berarti tidak ada kehidupan. Nyatanya kita melihat kalau dalam Filipi 1 ayat 23, 2 Korintus, itu setelah kita mati, Bapak sekalian, setelah kita tidak bernapas, masih ada kehidupan selanjutnya, ya. Masih ada kehidupan. Jadi Bapak sekalian, jangan kita berpikir bahwa setelah kita mati saat ini selesai, ya, selesai persoalan. Enggak. Masih ada lagi persoalan yang paling rumit. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, ya ada sukacita, ada kehidupan ya. Setelah itu kita berjumpa dengan Tuhan yang kita layani, kita bersukacita bersama ya, kita menikmati hadiah yang sudah disediakan bagi kita. Tetapi bagaimana orang yang hidup di luar Tuhan, begitu ya? Bagaimana mereka yang hidup di luar Tuhan? Kemudian kitab suci berbicara tentang manusia kehidupan di dalam rahim jauh sebelumnya bernapas sudah dimulai. Sejak ada pembuahan Bapak sekalian, sudah ada kehidupan sejak adanya pembuahan itu sendiri. Jadi tidak harus lahir dulu. Kemudian Daud berkata Bapak sekalian di dalam Mazmur 51. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Kemudian selanjutnya di dalam Matius, malaikat berkata tentang Maria, apa yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Jadi Bapak sekalian, selain daripada Alkitab yang sudah kita tunjukkan ini, ada juga dari medis Bapak sekalian, bahwa banyak orang yang berhenti bernapas, kemudian hidup kembali atau hidup dibantu dengan alat mesin. Jadi tidak mesti. Meskipun kadang-kadang Bapak sekalian, kita harus jeli melihat bahwa hidup yang dibantu alat mesin juga itu sebenarnya suatu dosa juga di hadapan Tuhan. Karena kita sedang melawan takdir. Jadi kita push dengan mesin, dengan obat-obatan dan lain-lain. Kita mencoba juga sama dengan nanti yang kita akan lihat. Kemudian Bapak sekalian, pada zaman Alkitab juga sudah diketahui bahwa bayi itu hidup di dalam rahim. Sang ibu kadang-kadang merasakan bayinya yang bergerak ya, bahkan melompat kalau kita melihat dalam Lukas 1 ayat 44. Jadi kelahiran di sini Bapak sekalian tidak dipandang sebagai awal kehidupan manusia, melainkan sekedar sebagai permulaan atau kemunculan kehidupan manusia. Kemudian Bapak sekalian, kalau kita melihat kasus Adam ya. Kasus Adam itu kan ketika dicipta itu unik. Jadi tidak bisa dipakai untuk melegalkan kita kasus aborsi itu. Adam itu kan dicipta sudah dewasa begitu. Dia langsung dibentuk, dia nggak dari rahim Bapak sekalian. Jadi ketika kita memakai kehidupan Adam sebagai standar kita melegalkan aborsi itu sebenarnya salah. Karena bahwa Adam dicipta itu sudah dia seorang manusia yang unik begitu. Sudah dibentuk langsung dewasa Bapak sekalian.
Adam tidak dikandung, dia tidak lahir, Bapak sekalian, dia langsung dibuat. Kemudian Adam diciptakan sebagai orang dewasa yang membuktikan bahwa kehidupan individu tidak dimulai sampai kita dewasa. Jadi kalau berbicara aborsi itu berarti Adam kapan dia menjadi manusia? Kapan dia menjadi makhluk yang hidup? Ketika dia sudah dewasa, kan dia dibuat langsung dewasa seperti kita ini. Tidak melalui proses bayi yang kecil. Berarti kehidupan harus sudah dewasa dulu baru kita hidup, begitu. Kemudian napas dalam Kejadian 27 itu sama dengan hidup, Bapak sekalian. Jadi ketika Tuhan memberikan hidup, ya, ketika Tuhan memberikan napas, di situ ada kehidupan, Bapak sekalian. Jadi ini jelas menentang bagaimana supaya kita sebagai orang percaya melihat bagaimana moral kita sebagai orang percaya melihat kasus-kasus ini, Bapak sekalian. Melihat maraknya kasus aborsi yang terjadi, bahkan di beberapa rumah sakit itu diizinkan, Bapak sekalian, dengan dasar-dasar yang sangat masuk akal. Kalau mungkin dokternya Kristen, ya dia akan pakai ayat itu. Kalau dokternya bukan Kristen, ya dia akan pakai menurut wahyu umum itu, dengan dasar-dasar itu. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, menarik, binatang itu bernapas, tetapi dia bukan manusia. Ya, binatang itu juga bernapas. Kalau kita mendasari bahwa hidup, napas itu lah dasar daripada bahwa bayi itu menjadi seorang makhluk hidup, begitu ya. Kalau melalui napas, berarti binatang juga adalah manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jelas tidak bisa kita pakai. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, kita harus tegas dalam hal ini, Bapak sekalian. Memang kita tidak melakukan itu. Tapi di sekitar kita, bagaimana dengan orang-orang yang sekitar kita? Bagaimana kasus-kasus yang saat ini marak demikian? Dengan kita melihat remaja, ya, kasus-kasus remaja, mereka sangat banyak kita temukan kasus-kasus demikian. Maka kita sebagai orang percaya, Bapak sekalian, kita jelas-jelas harus menolak hal ini, ya. Jadi kitab suci dalam ilmu pengetahuan, ya, dalam ilmu pengetahuan, kitab suci dan ilmu pengetahuan mendukung pandangan bahwa kehidupan manusia dimulai dari pembuahan. Dan baik wahyu khusus maupun umum menyatakan bahwa membunuh adalah salah. Ini jelas, Bapak sekalian. Ini jelas. Kita harus tegas, ya. Kita nggak bisa mentolerir ini. Ya, ada Dokter David di sini mungkin yang lebih banyak berjumpa dengan kasus-kasus begini ya di rumah sakit. Memang beliau bukan dokter kandungan begitu ya, yang bisa berjumpa tiap hari. Tapi pasti kode etik dokter dan lain-lain pasti di lingkungan mereka pasti lebih akrab kasus ini. Bapak sekalian, yang kedua yaitu berjudi. Nah, ini judi kita sangat akrab nih. Ini saya angkat isu-isu yang ada di tengah-tengah kita ya. Jadi tentu jangan kita juga menghakimi ya. Kita main badminton dibilang kita main judi begitu. Ya. Memang ada uang juga di situ ya. Ada uang tapi bayar lapangan begitu ya, bukan judi. Jadi judi tentu saja berbeda dengan permainan games ya. Meskipun ada hadiah, nanti kita disentuh ada hadiahnya ya. Jangan dibilang itu judi ya. Jadi judi itu berbeda dengan games dan juga berbeda dengan berinvestasi. Begitu ya. Kalau kita melihat judi itu mentransfer nilai, basis peluang lain ya. Ada sesuatu yang ditransfer transfer nilainya, kemudian ada sesuatu hal yang dirugikan. Ya, game juga tidak ada nilai yang ditransfer di situ ya. Investasi ya sesuatu yang bernilai ditransfer, tetapi tidak terutama atas dasar kebutuhan. Ya, prinsip Alkitab yang menasihati kita untuk tidak berjudi. Yang pertama, tapi karena beberapa orang sudah menggunakan Alkitab ya. Sekali lagi ini juga mereka memakai Alkitab sebagai dasar membenarkan ya. Banyak kita temukan ya di kampung saya juga itu orang yang hobi berjudi itu sama dengan bekerja katanya ya. Ini kan upaya bekerja, tidak salah begitu. Bekerja dan tidak ada yang dirugikan begitu. Tapi bagaimana pandangan kita orang percaya? Ya. Bagaimana pandangan kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya, moral kita di dalam bagian ini bagaimana begitu ya. Kemudian juga kita melihat ya, selain ada Alkitab yang mendukung juga
yang setuju dengan judi ini menyatakan bahwa tidak ada Alkitab yang menjadi landasan moralitas daripada perjudian. Memang benar juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat memang di Alkitab tidak ada spesifikasi yang mengatakan berjudi dan lain-lain. Tapi larangan dan kebenarannya itu sangat jelas kalau kita melihat. Ya, di dalam Alkitab ada dikatakan melempar undi, disetujui dalam Alkitab ya. Yosua membuang undi ketika waktu menentukan Tuhan membagi tanah Israel begitu ya. Kisah para rasul juga menggunakan undi untuk memilih para rasul. Tentu saja kalau kita melihat hal ini menyatakan bukan judi Bapak sekalian. Ya, dikatakan undian dibuang ke dalam putaran tetapi segala keputusan berasal daripada Tuhan. Ya, meskipun ini memang kalau kita lihat metode yang dipakai ya, ini merupakan suatu metode yang dipakai dan tidak ada barang berharga yang dirugikan dalam melakukan hal itu. Mereka hanya menggunakan sarana. Sekali lagi, Yosua dan lain-lain para rasul untuk memilih para rasul itu hanya memakai sarana yang diperlukan. Bagaimana Tuhan bisa menjadi solusi dalam keputusan, dalam pemilihan. Kemudian juga Bapak sekalian, di dalam perjanjian baru kita melihat para prajurit berjudi kan. Berjudi, mereka memakai pakaian, berjudi demi pakaian Yesus yang ketika dia mau disalib begitu ya. Kemudian namun memang ini mereka lakukan, tapi Tuhan tidak menyetujui hal ini. Jadi jelas ini juga kita tidak bisa memakai ini. Para prajurit juga menyalibkan Kristus, hal ini sama sekali tidak menjadikannya benar. Meskipun ada di dalam Alkitab mereka mengundi jubah Yesus kan. Tapi bukan Tuhan yang menyuruh begitu. Bukan Tuhan yang menyuruh. Memang ceritanya ada. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan. Memang kadang-kadang judi tidak ada Bapak sekalian. Ya, sama dengan Allah Trinitas tidak ada secara spesifik dikatakan. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa doktrin tersebut itu benar. Ya, sama dengan kasus-kasus pelecehan seksual, ya pelecehan terhadap pasangan, pemerkosaan dan lain-lain, tidak ada secara spesifik. Tapi jelas Alkitab menentang dan ada solusi yang diberikan. Argumen Alkitab yang menentang perjudian, Bapak sekalian, perjudian adalah bentuk mendambakan atau keserakahan. Ini yang tidak dilihat Bapak sekalian. Jadi kekristenan itu jangan hanya melihat perihal apa yang motifnya begitu, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi alasan. Tapi kita harus melihat motif. Motif orang melakukan judi itu apa? Motif orang melakukan rampok apa? Ya kita tidak harus mengerti itu kan. Oh karena lapar begitu. Emang lapar harus membenarkan pencurian? Enggak juga kan. Jadi Bapak sekalian, bukan hanya alasan mereka mengatakan ini kan suatu upaya untuk bekerja menghidupi keluarga begitu ya. Sehingga melakukan dan tidak merugikan. Tapi kita melihat Alkitab jelas melihat ini merupakan suatu mendambakan atau keserakahan. Ya, 10 perintah jelas mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu dalam Keluaran 20 ayat 17. Kemudian Paulus juga menambahkan, Bapak sekalian, cinta uang adalah akar dari semua jenis kejahatan. Ya, motif untuk berjudi cocok ke dalam kategori ini seringkali merupakan bentuk apa? Keserakahan, Bapak sekalian. Jadi jangan dilihat sepele. Mengapa orang sampai habis-habisan yang baru ditangkap itu ya. Sampai ditangkap sampai miliaran begitu. Dia sampai mengorbankan, bahkan dia rela menipu orang lain. Itu apa? Motifnya karena apa Bu sekalian? Ada keserakahan yang begitu liar sekali. Sehingga dia akan memakai segala cara. Kemudian Bapak sekalian yang kedua kita melihat perjudian itu adalah bentuk mencuri Bapak sekalian. Ya, perjudian itu adalah bentuk mencuri. Perintah ke-8, jangan mencuri tetapi berjudi di lotre adalah cara tidak langsung mencuri dari orang miskin Bapak sekalian. Saya ketika membaca suatu kasus ini Bapak sekalian, ternyata bahwa yang paling banyak mengalami kerugian itu adalah orang miskin. Memang orang kaya lebih banyak berjudi kita melihat. Tapi orang kaya itu sekian miliar duitnya yang dipakai hanya 100 juta. Tetapi kalau orang miskin Bapak sekalian, punya uang cuma 500.000, yang dipakai untuk taruhan 400.000, sisa 100. Yang lebih banyak ruginya itu orang miskin Bapak sekalian. Jadi kasus sebenarnya inilah yang menjadi trik-trik daripada yang petinggi-petinggi dalam kemampuannya berjudi. Dia memakai segala cara untuk meraup keuntungan daripada orang miskin ini. Jadi orang miskin, makanya orang miskin itu semakin miskin, orang kaya semakin kaya, Bapak sekalian.
Berbeda dengan orang kaya, orang miskin menghabiskan sebagian besar dari pendapatan mereka dari perjudian itu. Dengan demikian mereka membayar lebih banyak pajak sebanding dengan mereka penghasilan dari yang kaya. Jadi jelas Bapak sekalian, judi juga ada bayar pajaknya, ya. Ada bayar pajak, tetapi orang miskin tanpa sadar ini Bapak sekalian. Kemudian perjudian adalah sumber penyembahan berhala. Ya. Perjudian adalah sumber penyembahan berhala. Judi juga melanggar perintah pertama karena bisa menjadi milik seorang Tuhan, begitu ya. Daripada mengikuti cara yang ditentukan Tuhan untuk mendapatkan upah. Dia lebih memilih cara yang tidak diizinkan Bapak sekalian. Daripada mendapatkan berkat, daripada dengan apa? Dia bekerja, ya. Para penjudi menaruh kepercayaan mereka pada perjudian sebagai Tuhan mereka yang akan memberi nafkah. Tetapi kalau kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 3 Bapak sekalian, perintah Tuhan pertama menyatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judi merupakan suatu bentuk kesukaan kita akan emas Bapak sekalian daripada Tuhan itu sendiri. Orang berjudi karena apa? Dia serakah. Orang berjudi karena apa? Dia sudah memberhalakan itu. Dia tidak tahu lagi bahwa Tuhan itu menjadi sumber berkat. Ya, jadi kita sebagai orang percaya bagaimana moral kita terhadap ini. Ya kita harus paham Bapak sekalian. Berkat kita itu, yang memberkati kita itu Tuhan. Bukan daripada perjudian itu. Kemudian judi adalah kurangnya iman terhadap ketersediaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, bahaya sekali Bapak sekalian. Ya, judi itu bukan hanya sekedar happy-happy. Tapi ini menggambarkan bagaimana iman kita sebagai anak Tuhan. Jika kita masih hidup, masih melakukan perjudian sampai saat ini. Yang kita tidak tahu. Bagaimanapun bentuknya, judi kan macam-macam ya. Saya juga tidak terlalu tahu berapa banyak jenis. Tapi jelas orang yang berjudi bukan dikatakan dia sedang beriman, tapi justru orang yang berjudi merupakan bentuk dia tidak beriman kepada pemeliharaan akan Tuhan. Yesus berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Namun seorang harus beriman kepada Tuhan, bukan pada perjudian sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Yang berikut Bapak sekalian, perjudian adalah pengelolaan sumber daya yang diberikan Tuhan yang buruk. Jadi kita menjadi seorang pengelola yang buruk sebenarnya Bapak sekalian, ya. Sangat buruk. Tuhan mempercayakan berkat-berkat kepada kita, tetapi kita memakainya kepada hal-hal yang tidak baik, melalui perjudian, melalui dosa-dosa seksual, melalui kemana kita pergi begitu ya, menghabiskan uang. Justru di gereja kita pelit begitu ya, dalam pelayanan kita pelit, tetapi dalam perjudian, dalam sifatnya royal di luar sana dengan dunia ini, wah kita sangat ini sekali, apa ya, sangat antusias begitu ya. Dikatakan kita menjadi seorang pengelola yang buruk Bapak sekalian. Perjudian adalah masalah serius Bapak sekalian. Ya, kita tidak bisa menganggap enteng ya. Sekali lagi, wahyu Tuhan, wahyu khusus Tuhan menentang keras. Perjudian adalah parasit sosial yang merusak, ya, merusak pribadi, merusak keluarga Bapak sekalian, ya, merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak persekutuan, merusak, bahkan merusak bangsa ini Bapak sekalian, ya. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, ya, yang terakhir ini saya pikir jangan sampai lama juga. Yang terakhir itu eutanasia, ya. Eutanasia ini Bapak sekalian sebenarnya dari segi positifnya itu mereka mengatakan apa ya? Secara positif ingin mati secara bermartabat gitu ya. Tentu Bapak Ibu sekalian kita pengen hidup senang ya. Ya, kita hidup aja pengen senang. Tentu kita juga mati kalau bisa itu matinya enak juga begitu ya, senang, tidak ada penderitaan. Nah, salah satunya kan yang kita lihat ada eutanasia aktif Bapak Ibu sekalian, ada eutanasia pasif begitu ya. Kalau eutanasia aktif itu suntik mati gitu ya. Pasti Dokter David tahu ini ya. Jadi yang pertama adalah mengambil nyawa untuk apa? Menghindari penderitaan Bapak sekalian. Ya, mengambil nyawa untuk menghindari penderitaan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ada rekan kita misalnya sudah sangat menderita, terus
rasanya daripada berkepanjangan, ya udahlah kita cabut aja selangnya ini. Apalagi diminta lagi sama pasiennya ya. Diminta sama orang ini, kalau bisa ya saya udahlah menghadap Tuhan aja, cabut dong ini atau suntik mati aja. Simu kalau nggak salah pernah cerita dulu ya, ada temannya ya, karena apa beratnya pergumulan mau dia disuntik mati. Nah, jangan sampai kita melakukan ini meskipun pasiennya itu yang minta, begitu ya. Jadi Bapak sekalian, eutanasi aktif itu adalah suatu pembunuhan orang lain dengan sengaja, baik oleh diri sendiri atau orang lain, baik yang muda atau yang tua, Bapak sekalian, ya. Hal ini tentu saja bukan merupakan suatu proses alami yang sebagaimana kita misalnya sakit langsung mati, begitu ya. Ini merupakan suatu kematian yang diprakarsai oleh manusia, ya. Sekali lagi yang saya bilang, eutanasi itu bernada positif, berkonotasi positif, begitu. Ingin mati secara bermartabat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ada argumen atau alasan yang membenarkan ini. Yang pertama itu ada hak moral untuk meninggal secara bermartabat. Ya. Setiap orang itu mempunyai hak, Bapak sekalian, mati dengan cara yang baik, ya. Mati dengan cara yang baik. Sebagaimana orang ingin hidup dengan baik-baik, begitu ya. Mati juga harus baik-baik karena hidup bergerak dan mati itu satu paket, merupakan satu kehidupan. Meskipun mati itu merupakan bagian akhir daripada kehidupan itu sendiri. Maka kalau saya sudah baik-baik hidupnya, mati juga saya berhak secara moral meminta untuk mati dengan cara yang baik. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang berikut ini adalah bentuk tindakan belas kasihan kepada yang menderita. Ya, jadi kematian secara eutanasia itu karena apa? Kita melakukan belas kasih kepada yang menderita daripada dia menderita secara berkepanjangan, begitu ya. Tarik napas, begitu ya. Kasihan, ada kasihan yang muncul. Maka sikap kita, ya. Maka untuk mencegah dia menderita lebih lama, mengapa tidak sebaiknya kita tidak bersikap manusiawi, begitu ya? Ya, jadi sehingga kita jangan sampai memperpanjang penderitaannya. Ya, ini yang kedua, Bapak sekalian, ya. Jadi belas kasihan menurut mereka menyatakan bahwa kita mengurangi rasa sakit dengan cara yang paling efektif dan permanen. Dengan cara apa? Dengan mati itu. Memberikan kematian yang baik kepada yang menderita. Yang ketiga, Bapak sekalian, ini adalah tindakan belas kasihan kepada keluarga yang menderita. Setelah belas kasihan kepada yang menderita, kedua, belas kasihan kepada keluarganya, Bapak sekalian. Ya, keluarganya sudah habis-habisan dengan dana yang semikian, sudah berupaya berobat ke sana, berobat ke sini, begitu ya, sudah berobat ke luar negeri, kemana-mana, berbagai cara sudah dilakukan. Maka supaya tidak terlalu mengeluarkan biaya, sudah tidak terlalu menghabiskan tenaga, maka kita memakai cara yang demikian. Bapak sekalian, bagaimana sebagai orang Kristen meresponi? Bagaimana etika orang percaya? Ya. Yang pertama, Bapak sekalian, tidak ada moral untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Ya, jangan dikatakan bahwa membunuh itu karena kita bermoral, kita berbuat baik. Tidak ada. Jelas ini salah, Bapak sekalian. Para pendukung berasumsi bahwa ada hak moral untuk dengan sengaja membunuh manusia yang tidak bersalah. Jelas Alkitab menentang di dalam Keluaran 20 ayat 13 berkata demikian. Jangan membunuh. Ya. Umat manusia, Bapak sekalian, tidak berdaulat pada dirinya sendiri. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kedaulatan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nyawa itu, kehidupan itu merupakan milik Tuhan. Maka hanya Tuhan saja yang berdaulat. Maka hanya Tuhan saja yang berkehendak kapan dia mau ambil. Ini poin yang jelas kita sebagai orang percaya untuk bersikap, Bapak sekalian. Ayub menyatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ya. Bukan William yang memberi atau Tuhan yang memberi, William yang mengambil. Nah ini, ya, bukan demikian, Bapak sekalian. Jadi Tuhan yang memberi, biarkan Tuhan yang mengambil.
Itu jelas Bapak sekalian. Jadi kesalahan mendasar daripada kaum euthanasia adalah menganggap kedaulatan Tuhan tepat atas kehidupan manusia. Dia menganggap itu Bapak sekalian. Menganggap misalnya kalau saya mencabut, saya menjadi wakilnya Tuhan secara langsung. Jadi para pendukung berasumsi bahwa mereka berperan sebagai Tuhan bukan sebagai sekedar menjadi Tuhan atas manusia. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya merupakan bukan belas kasih membunuh penderita. Tadi mereka bilang kan dengan kita memberi belas kasih kepada yang menderita, termasuk juga kepada orang keluarganya tadi. Jadi itu bukan belas kasih Bapak sekalian. Ya, mendukung aborsi sama, ya aborsi kan membunuh di dalam kandungan. Kalau euthanasia itu membunuh setelah lahir dan bahkan ketika mau mati. Jadi ketika aborsi dilarang atau dilakukannya pembunuhan, maka kalau aborsi ini kita lakukan, euthanasia juga kita lakukan supaya tidak terjadinya kehidupan. Jadi yang kedua Bapak sekalian, meskipun euthanasia menghindari penderitaan yang lebih besar, namun sebenarnya hal ini tidak membenarkan tindakan tersebut karena membunuh orang yang tidak bersalah bukanlah hal yang baik, melainkan itu justru kejahatan. Tidak pernah ada yang membenarkan ini Bapak sekalian. Jadi jangan kita mencari pembelaan diri dalam kasus ini. Yang berikut Bapak sekalian, tidak ada tujuan yang baik untuk menghindari penderitaan yang dapat dibenarkan dengan cara apapun, termasuk dengan cara apa? Membunuh. Tidak ada cara yang membenarkan demikian, ya. Aborsi tidak dibenarkan, ya. Jadi kalau kita mau membenarkan sebenarnya Bapak sekalian, yang lebih baik kita bunuh adalah kaum euthanasia itu yang melakukan euthanasia. Ya, mereka yang mengizinkan aborsi. Seharusnya pendukung aborsi, pendukung euthanasia justru itulah yang harus dibunuh supaya kehidupan itu terus berlanjut. Karena kan belas kasih. Bagaimana kehidupan itu berlanjut? Ya, pembunuh itu dimatikan, kan begitu seharusnya. Kalau kita mau balik. Tapi apakah kaum euthanasia dan aborsi ini menyetujui? Tidak, Bapak sekalian. Mereka tidak menyetujuinya. Kemudian yang kita mau lihat Bapak sekalian, banyak hal yang kita bisa pelajari melalui penderitaan. Jadi Bapak sekalian jangan takut dengan adanya penderitaan. Ya, jangan takut dengan adanya penderitaan. Tuhan mau memberi suatu poin penting, pelajaran penting dalam kehidupan kita. Di dalam hidup di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia Bapak sekalian. Dirimu sehat, dirimu menderita, dirimu kekurangan, itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang secara kebetulan. Kata kunci tidak ada secara kebetulan ini Bapak sekalian yang perlu kita pegang sebagai anak Tuhan, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari melalui penderitaan sekalipun. Ya, orang di akhir hidup ada juga pelajaran yang bisa kita pelajari. Jadi penderitaan, ya, bahkan biaya-biaya yang dihabiskan Yakobus kita bisa melihat, ya. Anggaplah suatu kegembiraan saudara-saudara bila mana kamu menghadapi berbagai macam penderitaan. Rasul Paulus juga mengatakan, ya, memberitahu kita bahwa orang Kristen di Roma, kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan Bapak sekalian, ya. Jadi ini tentu saja karena apa Bapak sekalian? Ini dipengaruhi etika dunia ini, etika kontekstual, situasional, itu sangat dipengaruhi dengan humanistik Bapak sekalian. Ya. Humanistik, etika humanistik mendorong mengizinkannya aborsi, bunuh diri, euthanasia dan lain-lain. Ya, etika humanistik telah mempengaruhi segala aspek Bapak sekalian. Menolak, ya, bahkan dikatakan ketika Tuhan itu mati, ya, maka tidak ada suatu moral, ya, tidak ada suatu moral yang bisa kita hidupi. Ketika Tuhan mati, maka moral itu juga mati. Ya, ketika Tuhan disingkirkan, ketika Tuhan mati, semua hal menjadi halal. Membunuh halal, semua mencuri halal, dan lain-lain. Bapak sekalian, ini sangat penting Bapak sekalian. Maka kita tentu tidak bersikap beretika, bermoral dengan cara dunia ini. Dengan cara apa yang dipandang oleh dunia ini. Tidak dengan pengalaman. Pengalaman memang penting. Bisa juga dipakai untuk mempertumbuhkan iman kita. Tapi ada Alkitab ini Bapak sekalian. Alkitab adalah sumber satu-satunya bagaimana kita seorang percaya bermoral, bersikap. Begitu. Maka etika Kristen itu harus berbeda dengan etika-etika lain. Ya, etika-etika lain. Kristus telah mati untuk kita. Ya, Kristus telah memberikan suatu kehidupan yang baru
Maka kehidupan yang baru yang telah diberikan itu, mari kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Hidup menjadi kesaksian. Ya, hidup menjadi kesaksian, hidup benar di hadapan Tuhan. Termasuk hal-hal yang mungkin sangat berat. Peran dokter ketika menghadapi ini, Bapak sekalian, ini sangat berat, tidak mudah. Tapi disinilah dipertaruhkan iman seorang anak Tuhan. Kesaksian hidup seorang anak Tuhan itu bagaimana? Bagaimana dia bersikap? Apakah dia akan mentolerir? Memang ada kode etiknya, ada sumpah ya mereka. Tapi kembali lagi Bapak sekalian, kita harus dengan jelas. Seorang anak Tuhan misalnya dia berperan sebagai dokter begitu, apoteker begitu, jual obat. Ada yang beli obat yang menggugurkan. Bagaimana sikapnya? Bagaimana responnya? Apakah dia demi uang dia akan kasih-kasih saja? Atau apa? Nah inilah uniknya kehidupan Kristen Bapak sekalian. Hidup orang percaya didasarkan pada Alkitab. Biarlah kiranya hidup kita berpusat pada Alkitab. Hidup kita semakin peka dengan isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami sekali lagi belajar ya Tuhan, betapa tidak mudahnya untuk kami hidup di tengah-tengah dunia yang terus jatuh, dunia yang semakin humanistik ya Tuhan. Bahkan tidak mau lagi ada di ranah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap menjadi kesaksian hidup kami yang kami hidupi di tengah-tengah marketplace ini. Kami benar-benar mencirikan, mempertontonkan kehidupan yang Tuhan mau untuk kami hidupi di tengah-tengah pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan dalam rumah tangga kami. Sehingga Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.